Assalamualaikum Bu Rima, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sari, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Sari hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Rima. Ada apa Bu Sari? Sepertinya ada hal yang penting yang mau Ibu obrolkan. Iya nih Bu Rima, hari ini Bu Rima sedang sibuk nggak? Mudah-mudahan Ibu tidak sibuk ya. Oh tidak Bu Sari, hari ini saya sedang santai. Memang ada apa Bu Sari? Ya maaf ya Bu Rima, saya mau ngobrol sebentar sekitar 10 sampai 15 menit. Saya sedang bingung nih Bu, mungkin dengan mengobrol dengan Bu Rima ada sesuatu yang saya dapatkan. Oke, apa ya tujuan dari obrolan kita ini Bu Sari? Nah, dari obrolan kita ini, saya ingin mendapatkan solusi, saran, dan masukan dari Ibu mengenai permasalahan saya, Bu Rima. Oh, Bu Sari ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Adalah masalah apa ya Bu Sari? Hmm, Gini, Bu. Saya mau cerita masalah anak murid saya, Bu. Nah, ada salah satu murid saya di kelas, setiap mengerjakan tugas mandiri yang saya berikan itu dia selalu tidak fokus dan dia tugasnya tidak suka selesai gitu. Jadi dia suka mengajak teman-temannya berbicara. Nah, sehingga membuat teman-teman yang lain itu ikut terganggu dan akhirnya tugas itu tidak selesai. Begitu Bu Rima. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ada salah satu siswa Ibu Sari yang ketika mengerjakan tugas itu tidak bisa fokus ya, Bu ya. Dan hal Iya, tersebut berimbas kepada siswa yang lain. Begitu ya, Bu Sari. iya benar Bu. Nah, di sini kita berbincang sebentar ya, Bu. Di akhir percakapan kita nanti apa yang ingin Ibu harapkan. Nah, di sini yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu, saya mendapatkan solusi bagaimana dengan salah satu murid saya tersebut yang tidak fokus tadi, dia bisa fokus lagi mengikuti pembelajaran dan ketika mengerjakan tugas mandiri yang saya berikan, Bu. Baik, jadi Ibu Sari menginginkan siswanya fokus dan siswa yang lain juga tidak terganggu. Begitu ya, Bu Sari? Benar, Bu Rima. Nah, sekarang coba Ibu Sari ceritakan secara detail kondisi siswa yang dialami Bu Sari tersebut. Nah, jadi begini Bu, siswa saya itu sebenarnya anak itu tergolong anak yang gimana ya Bu, kemampuannya itu di atas rata-rata gitu. Nah, ketika saya menjelaskan, dia juga ikut mendengarkan. Nah, seperti contoh nih, ketika saya menyuruh dia maju ke depan, dia itu bisa Bu mengerjakan apa yang saya suruh gitu. Namun ketika saya sudah berikan tugas mandiri kepada dia, dia itu tidak bisa fokus dan sebelum selesai mengerjakan tugas, dia suka jauh-jauh temannya, Bu. Nah, mengajak temannya yang lain bercerita. Seperti contoh, kemarin dia cerita gini, kemarin saya dapat ikan loh, katanya pergi mancing sama ayah. Juga dia bisa bercerita kejadian yang apa ya, yang dia alami ketika sebelum dia pergi sekolah gitu. Nah, secara otomatis karena dia mengajak temannya ini bercerita, temannya lain kan ikut bercerita juga. Nah, akhirnya teman-teman yang lain itu akhirnya tidak bisa fokus juga mengerjakan tugas. Sampai kalau sudah saya bilang, ayo anak-anak kerjakan tugasnya, baru mereka kembali lagi Bu mengerjakan tugasnya. Jadi seperti itu Bu. Oh, jadi menurut Bu Sari, siswa tersebut sebenarnya bisa dan mampu dalam pembelajaran ya. Iya, Namun tidak benar. bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya atau hal yang dia alami kepada temannya. Begitu ya Bu Sari ya? Nah, iya, benar sekali Bu Rima. Oke, sekarang menurut Bu Sari nih, agar siswa tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa yang bisa Ibu Sari lakukan?
Sepertinya saya bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran saya, dan saya juga bisa menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, Bu. Baik Bu. Nah, itu bagus sekali Bu. Ibu ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam proses pembelajaran Ibu di kelas, serta menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu ya Bu? Nah, benar sekali Bu Rima. Nah, menurut Bu Sari, kompetensi sosial emosional seperti apa yang ingin Ibu Sari terapkan dalam proses pembelajaran tersebut? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional itu terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, Bu Rima. Oke, bagus sekali itu, Bu. Jadi, Ibu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, terutama kompetensi kesadaran diri ya, Ya, dan manajemen diri dalam proses pembelajaran di kelas. Begitu ya, Bu Sari? ya benar sekali Bu Rima. Nah, kira-kira menurut Bu Sari nih, cara apa yang bisa Ibu gunakan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional tersebut dalam pembelajaran Ibu? Yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional tentang kesadaran diri itu seperti membuat roda emosi. Roda emosi yang saya pajang di kelas. Nah, ketika anak-anak masuk kelas, mereka akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan. Begitu, Bu Rima. Bagus sekali itu Bu Sari. Jadi, Ibu membuat roda emosi untuk menimbulkan kesadaran diri siswa. Nah, dari skala 1 sampai 10, di posisi mana nih posisi Bu Sari sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, posisi saya sekarang ini sepertinya masih di skala nomor 5, Bu Rima. Oh, masih nomor 5 ya, Bu. Nah, Iya. yang Ibu Sari inginkan kira-kira posisi berapa? Ya, kalau saya inginkan ya pasti paling tidak di posisi 9 lah, Ibu Rima. Nah, kemudian apa yang Ibu Sari bisa lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Bisa membuat siswa tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik. Sepertinya saya melakukan teknik stop saat di awal pembelajaran sehingga anak-anak memiliki jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, setelah itu saya minta kepada siswa untuk menceritakan perasaannya atau pengalaman yang di hari tersebut sehingga ketika pembelajaran dan tugas yang saya berikan kepada anak-anak tidak lagi bercerita dengan temannya yang lain. Dan ketika belajar, mereka itu bisa fokus, Bu Rima. Jadi saya akan memberikan ruang kepada siswa tersebut untuk bercerita. Begitu sih, Bu Rima. Baik Bu Sari, jadi Ibu akan mengisi bisa membuat siswa tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik. Sepertinya saya melakukan teknik stop saat di awal pembelajaran sehingga anak-anak memiliki jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, setelah itu saya minta kepada siswa untuk menceritakan perasaannya atau pengalaman yang di hari tersebut sehingga ketika pembelajaran dan tugas yang saya berikan kepada anak-anak tidak lagi bercerita dengan temannya yang lain. Dan ketika belajar, mereka itu bisa fokus, Bu Rima. Jadi saya akan memberikan ruang kepada siswa tersebut untuk bercerita. Begitu sih, Bu Rima. Baik Bu Sari, jadi Ibu akan mengisi waktu pembelajaran dengan menerapkan teknik stop ya, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk bercerita tentang pengalaman dan hal-hal yang dia lakukan. Begitu ya Bu Sari ya? Benar sekali, Bu Rima. Baik Bu Sari, tadi Ibu juga menceritakan akan menerapkan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Ibu Sari nih, bagaimana cara Ibu menerapkannya? Benar, Bu Rima. Nah, sebenarnya di kelas saya sudah dibuat keyakinan kelas. Namun
masih belum terlaksana secara optimal, Bu. Jadi mungkin saya di sini bisa merevisi lagi keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Kemudian saya bisa memasukkan beberapa nilai sehingga anak-anak tersebut bisa meyakini bahwa dengan bercerita ketika belajar di kelas dan mengerjakan tugas tersebut adalah perilaku yang tidak baik. Nah, di sini anak-anak akan mengetahui kesalahan, dan di sini juga saya akan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut, Bu Rima. Baik, jadi menurut Bu Sari, Ibu akan merevisi kembali keyakinan kelas yang sudah Ibu buat bersama dengan murid dan akan melakukan segitiga restitusi ya, begitu ya Bu Sari? Ya, benar Bu Rima. Baik Bu Sari, jadi kalau saya rangkum nih dari percakapan kita hari ini, dari permasalahan Ibu dalam mengatasi siswa yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas, ada dua hal ya Bu Sari. Yang pertama, Ibu mengintegrasikan KSE dalam proses pembelajaran seperti membuat roda emosi dan melakukan Iya, teknik stop ya Bu ya. Yang kedua adalah Ibu akan menerapkan iklim dan budaya positif dengan cara merevisi keyakinan kelas yang sudah Ibu buat bersama siswa, serta menerapkan segitiga restitusi. iya, benar sekali Bu, begitu Bu. Nah, menurut Ibu Sari, dari dua hal ini, yang mana nih yang akan segera Ibu lakukan? Ya, kalau menurut saya sih itu dua hal itu bisa saya lakukan sekaligus dalam pembelajaran sepertinya Bu Rima. Nah, berarti hal tersebut dapat Ibu lakukan sekaligus ya Bu Sari ya? Ya, benar Bu Rima. Oke, menurut Bu Sari, siapa yang dapat membantu Ibu melakukan hal tersebut? Nah, kalau yang dapat membantu saya dalam melakukan hal tersebut, sepertinya ini saya bersama anak-anak, Bu, karena ini kan kegiatannya dalam proses pembelajaran. Nah, Nah, tadi dengan membuat roda emosi, terus saya melakukan teknik stop dan merevisi lagi keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Jadi kalau anak-anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan partisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Begitu Bu Rima. oke, baik. Jadi menurut Ibu yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut adalah seluruh siswa di kelas. Begitu ya Bu Sari ya? Iya, benar Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Nah, jadi untuk membuat anak-anak itu supaya fokus ya Bu Rima, tadi saya bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran seperti tadi membuat roda emosi, melakukan teknik stop dan memberikan ruang kepada siswa saya untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga mereka tidak terpancing. Pembelajaran sudah dimulai dan ketika isi ulang keyakinan kelas yang sudah kami buat, dan saya juga ini Bu melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Oke, Begitu Bu. Oke, baik. Kira-kira kapan ya waktunya hal tersebut dapat Ibu terapkan? Insya Allah besok sepertinya sudah bisa saya terapkan, seperti membuat reda emosi dan merevisi keyakinan kelas, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak saya untuk bercerita di awal pembelajaran. Nah, itu juga bisa saya langsung lakukan, serta melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut di akhir pembelajaran bisa saya lakukan, Ibu. Oke, bagus sekali ya Bu Sari. Sepertinya sudah ada titik temu dari permasalahan Ibu ya. Jadi Iya, kita akan Bu. bertemu lagi nanti setelah Ibu melaksanakan KSE dan merevisi keyakinan kelas yang Ibu buat bersama siswa dan melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak tersebut.
Iya Bu, terima kasih ya Bu Rima sudah membersamai saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya dengan siswa saya ya Bu. Sama-sama Bu Sari. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Sari. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Rima. Alhamdulillah kabar saya baik. Apa kabar Bu Rima hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Ada apa ya Bu Rima? Sepertinya ada hal yang penting nih yang mau diobrolin. Iya nih Bu Sari, hari ini, iya nih Bu Sari. Bu Sari hari ini sedang sibuk nggak? Mudah-mudahan Ibu tidak lagi sibuk ya Bu. Oh, kalau saya hari ini alhamdulillah tidak sibuk, Bu. Hari ini sedang santai. Memang ada apa ya, Bu? Iya, maaf ya Bu Sari, saya mau ngobrol sebentar saja, sekitar 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung nih Bu, mungkin dengan mengobrol dengan Bu Sari ada sesuatu yang bisa saya dapatkan dalam menyelesaikan permasalahan saya. Oh, gitu. Nah, apa tujuan dari obrolan kita nih, Bu Rima? Nah, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Sari. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Kalau boleh tahu nih, Bu Rima, ada masalah apa ya, Bu? Iya Bu Sari, jadi saya mau cerita masalah rekan sejawat saya Bu. Jadi Hmm, ada beberapa rekan sejawat saya di sekolah itu yang sulit sekali memahami cara membuat perangkat pembelajaran atau perangkat mm-mm, ajar seperti modul ajar, penilaian sumatif, dan kisi-kisi. Jadi setiap kali ditugaskan Bu membuat perangkat ajar banyak mm-mm. sekali yang kurang tepat dan terkadang juga tidak sinkron dengan materi yang diajarkannya. Begitu Bu Sari. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ada beberapa rekan Ibu Rima ini yang kurang memahami tentang bagaimana membuat perangkat ajar sehingga hasilnya terkadang tidak sesuai dengan semestinya dan itu berimbas terhadap proses pembelajaran. Begitu ya, Bu Rima? Rima? Oh Bu, mati-mati Bu. Nah, di sini kita berbincang sebentar ya, Bu. Nah, di akhir percakapan kita nanti nih, apa yang Ibu harapkan ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana rekan saya tersebut dapat memahami perangkat ajar dengan baik, sehingga Hmm. kualitas pembelajaran dapat meningkat, Bu, dan pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, jadi Bu Rima menginginkan rekannya dapat memahami perangkat ajar sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Begitu ya Bu Rima? Benar sekali, Bu Sari. Nah, sekarang coba Ibu Rima ceritakan secara detail kondisi rekan sejawat Ibu Rima yang alami sekarang seperti apa? Jadi begini, Bu. Rekan saya ini sudah mengajar dulunya di kota asalnya tuh sekitar 10 tahunan. Kemudian Mm-mm, dia pindah mengajar di Batam ini karena ikut suaminya, Bu. Dan dia sudah masuk tahun kedua mengajar di sekolah saya ini juga. mm-mm, Nah, rekan saya ini tergolong guru yang komunikatif, Bu, terutama dengan orang tua murid dan dengan rekan sejawat pun beliau mm-mm, bisa berbaur dengan baik. Terlihat dari keakraban dan silaturahminya yang baik dengan semua warga sekolah. mm-mm, Namun, saat diminta untuk mengerjakan perangkat pembelajaran, beliau seringkali terlambat, Bu, dalam mengumpulkan tugas. mm-mm, Dan juga hasilnya itu terkadang tidak sesuai dengan pembelajaran. Sebagai contoh ya, Bu, waktu itu mm-mm, kan kebetulan saya supervisi beliau, Bu, mengajar di mm-mm, kelas tentang huruf kapital, Bu.
kepada siswanya. Namun saat salah satu siswa beliau itu bertanya, Mm-mm. eh, selain digunakan di awal kalimat, kira-kira huruf kapital itu digunakan dalam untuk apa lagi, Bu? Nah, Mm-mm. siswa Mm-mm. beliau bertanya seperti itu, Bu. Mm. Namun beliau seperti ragu-ragu gitu untuk menjawab pertanyaan dari siswanya, Bu. Mm. Kemudian malah beliau menjelaskan tentang materi yang lain. Beliau menjelaskan tentang penggunaan tanda seru, Bu. Mm-mm. Nah, bagaimana ya, Bu? Dia itu sering kurang memahami materi yang diajarkannya. Begitu, Bu Sari. Oh, jadi menurut Bu Rima ya dalam komunikasi terhadap proses pembelajaran, begitu ya Bu Rima? Iya, benar sekali, Bu Sari. Nah, menurut Bu Rima nih, agar rekan Ibu bisa memahami perangkat ajar dengan baik, apa yang Ibu Rima bisa lakukan gitu? Menurut saya nih ya, Bu, harusnya saya memberikan pelatihan atau sharing ilmu untuk meningkatkan kompetensi yang beliau miliki, Bu. Hmm, baik Bu. Nah, itu sudah bagus sekali loh Bu. Ibu ingin memberikan pelatihan atau sharing ilmu untuk meningkatkan kompetensi yang beliau miliki. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Nah, di sini menurut Bu Rima nih, pelatihan atau sharing ilmu seperti apa nih yang Ibu Rima inginkan, yang bisa Ibu Rima terapkan untuk meningkatkan kompetensi yang beliau miliki itu, Bu? Saya ingin mengadakan mini workshop, Bu, untuk rekan-rekan guru mengenai perangkat ajar dan juga berkolaborasi untuk bersama-sama belajar melalui PMM, Bu, untuk meningkatkan kompetensi guru. Begitu, Bu Sari. Oke Bu, bagus sekali tuh Bu. Jadi Ibu mengadakan mini workshop di sekolah untuk rekan-rekan guru mengenai perangkat ajar dan juga berkolaborasi untuk bersama-sama belajar melalui PMM untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, dari skala 1 sampai 10, nih di posisi mana posisi Ibu Rima sekarang dalam mencapai tujuan? Nah, posisi saya ini kalau menurut saya di skala 5, Bu Sari. Masih di skala 5 ya Bu. Yang ingin Ibu Rima inginkan itu kira-kira di posisi berapa? Kalau saya sih inginnya paling tidak di posisi 9 lah, Bu Sari. Nah, kemudian nih untuk mencapai ke posisi 9, apa yang Ibu Rima bisa lakukan untuk membuat rekan Ibu bisa antusias dalam mengikuti pelatihan tersebut, Bu Rima? Sepertinya saya perlu memotivasi rekan guru dan menumbuhkan semangat intrinsik dari dalam diri beliau agar Hmm. beliau dapat belajar dengan ikhlas dan nyaman, Bu. Setelah itu saya minta kepada beliau untuk terus berlatih dan tidak sungkan untuk bertanya kepada rekan guru yang lainnya. Karena guru yang hebat adalah guru yang mau berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu, Ibu Sari. Nah, benar sekali tuh Bu Rima. Baik Bu, nih. Jadi Ibu akan memotivasi rekan guru dan menumbuhkan semangat intrinsik dari dalam diri beliau, nih agar beliau dapat belajar dengan ikhlas dan nyaman ya Bu. Nah, setelah itu saya minta kepada beliau untuk terus berlatih dan tidak sungkan untuk bertanya kepada rekan yang lainnya, karena guru yang hebat adalah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu ya Bu Rima? Benar, Bu. Baik Bu Rima, tadi Ibu juga sudah menceritakan akan memotivasi rekan guru dan ingin menumbuhkan semangat intrinsik dari dalam diri mereka ya Bu. Nah, menurut Bu Rima nih, bagaimana cara Ibu menerapkannya? Benar, Bu. Sebenarnya saya sudah menyampaikan hal ini, Bu, kepada kepala sekolah dan beliau bersedia untuk berkolaborasi dengan saya untuk membuat program-program peningkatan kompetensi guru. Nah, Mm-mm. khususnya di bidang perangkat pembelajaran ya, Bu.
baik itu melalui mini workshop yang dilakukan di sekolah maupun yang dilakukan di luar sekolah, Bu. Nah, selain itu juga kepala sekolah ikut mau berkolaborasi dan membantu saya untuk mempersamai, menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada rekan-rekan guru. Begitu, Bu Sari. Baik Bu Rima. Jadi nih menurut Bu Rima nih, Ibu tadi akan berkolaborasi nih dengan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam perangkat pembelajaran ya Bu Rima. Iya, Bu. Nah, baik Bu Rima. Jadi kalau saya rangkum nih dari percakapan kita hari ini, dari permasalahan Ibu dalam mengatasi rekan sejawat yang kurang memahami perangkat pembelajaran sehingga itu berimbas terhadap proses pembelajaran. Ada dua ya Bu Rima. Yang pertama nih, tadi Ibu mengadakan mini workshop di sekolah untuk rekan-rekan guru mengenai perangkat ajar dan juga berkolaborasi untuk bersama-sama belajar melalui PMM untuk meningkatkan kompetensi guru. Begitu ya Bu Rima? Benar, Bu Sari. Kedua adalah Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membuat program-program yang bisa meningkatkan kompetensi guru khususnya di bidang perangkat pembelajaran, baik itu mini workshop yang bisa dilakukan di sekolah maupun bisa juga di luar sekolah. Dan selain itu juga kepala sekolah juga akan ikut membersamai penumbuhan motivasi intrinsik pada rekan-rekan guru. Begitu ya Bu Rima? Benar, Bu Sari. Oke, menurut Bu Rima, dari dua hal tersebut, mana yang akan segera Ibu lakukan? Menurut saya, dua hal tersebut bisa saya lakukan dalam waktu dekat itu bersamaan di hari itu juga, Bu. Oh, berarti hal tersebut dapat Ibu lakukan sekaligus ya, begitu Bu Rima? Iya, Bu Sari. Nah, menurut Bu Rima nih, siapa yang dapat membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut? Yang dapat membantu saya melakukan tersebut seperti tadi saya sampaikan, yaitu dengan berkolaborasi membuat program pengembangan kompetensi guru dan meningkatkan potensi intrinsik rekan sejawat, yaitu kepala sekolah, Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan hal tersebut Ibu terapkan? Insya Allah besok saya sudah bisa menerapkannya, Bu. Seperti berkolaborasi dengan kepala sekolah dan mengadakan program-program peningkatan kompetensi guru. Bagus sekali tuh Bu Rima. Nah, sepertinya percakapan kita di sini sudah ada titik temu dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Jadi kita akan bertemu lagi nanti setelah Ibu melaksanakan mini workshop dan program-program lainnya dengan berkolaborasi bersama kepala sekolah dan meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam memahami perangkat pembelajaran. Begitu ya Bu Rima? Ya, Bu Sari. Terima kasih ya Bu Sari sudah membantu saya mempersamai sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya dengan rekan sejawat. Assalamualaikum Bu Sari. Sama-sama Bu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.